Halo semua, perkenalkan saya Imadi Bagus Budasmara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemahaman logika program percabangan. Pengertian. Percabangan adalah struktur dalam pemrograman yang memungkinkan program mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dengan percabangan, kita bisa menentukan jalan program yang berbeda, bergantung pada hasil kondisi yang diperiksa. Jenis-jenis percabangan. Percabangan if. Percabangan if yaitu struktur paling sederhana yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode jika kondisi yang diberikan bernilai true. Lebih mudahnya, kita bisa lihat pada contoh, if variabel total belanja lebih dari 100.000, maka jalankan echo Anda dapat hadiah. Karena variabel total belanja adalah sama dengan 150.000, maka tentunya if ini terpenuhi. Jika terpenuhi, maka output yang keluar adalah Anda dapat hadiah. Kemudian, percabangan if else. Percabangan if else yaitu percabangan yang digunakan ketika ada dua kemungkinan jalur yang bisa diambil, yaitu ketika kondisi bernilai true atau false. Contohnya, if variabel umur kurang dari 18, maka jalankan echo kamu tidak boleh membuka situs ini. Jika kondisi terpenuhi, maka else echo selamat datang di website kami. Karena variabel umur itu 13, maka kondisi if variabel umur kurang 18 itu terpenuhi, dan yang muncul adalah kamu tidak boleh membuka situs ini. Kemudian percabangan if else. Percabangan ini digunakan ketika ada lebih dari dua kemungkinan jalur. Elif adalah singkatan dari else if yang memungkinkan pengecekan beberapa kondisi. Contohnya, if variabel nilai lebih dari 90, maka variabel grade itu sama dengan A+. Else if variabel nilai lebih dari 80, maka variabel grade itu sama dengan A. Sampai dengan else, yaitu jika semua kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka variabel itu sama dengan F. Echo, nilai Anda itu sama dengan variabel nilai, dan BR agar teks ada di bawahnya, agar tidak satu baris. Karena variabel nilai sama dengan 88, jadi kondisi yang terpenuhi adalah else if variabel nilai lebih dari 80, sehingga output yang muncul adalah yang A. Kemudian percabangan switch case. Percabangan switch case adalah konstruksi pemrograman yang mengeksekusi blok kode berbeda berdasarkan kondisi yang ditentukan. Percabangan ini merupakan bentuk lain dari percabangan if else if. Percabangan switch case. Percabangan switch case adalah konstruksi pemrograman yang mengeksekusi blok kode berbeda berdasarkan kondisi yang ditentukan. Percabangan ini merupakan bentuk lain dari percabangan if else if. Contoh, switch variable level case. Switch variable level. Case 1. Jika yang terpenuhi adalah case bernilai 1, maka echo pelajari HTML. Lanjut ke case yang bernilai 2, maka echo case yang bernilai 2, maka echo pelajari CSS. Kemudian case yang bernilai 3, maka echo pelajari JavaScript. Case 4, echo pelajari PHP. Sampai dengan yang terakhir yaitu default, echo kamu bukan programmer. Karena variabel
level bernilai 3, maka yang terpenuhi adalah case yang ketiga. Jika terpenuhi, yang muncul pelajari JavaScript. Kemudian percabangan operator ternary. Percabangan operator ternary adalah bentuk lain dari percabangan if-else yang diringkas menjadi satu baris. Variabel suka bernilai sama dengan true. Kemudian echo variabel suka. Jika variabel suka bernilai true, maka yang muncul adalah aku juga suka kamu. Jika false atau sebaliknya, maka yang muncul adalah baiklah. Jadi variabel suka bernilai true, maka yang muncul adalah aku suka kamu. Kemudian percabangan bersarang. Percabangan bersarang adalah kondisi ketika suatu percabangan memiliki percabangan lain di dalamnya. Dalam pemrograman, percabangan bersarang juga disebut sebagai nested if. Contohnya, bisa kita lihat. Contohnya, bisa kita lihat, if variabel umur lebih dari 18 dan if variabel menikah itu true, maka echo selamat datang Pak. Jika variabel menikahnya itu false, maka yang muncul adalah selamat datang wahai pemuda. Jika if variabel umur ini tidak terpenuhi atau kurang dari 18, maka dia langsung else. Yang dimana yang muncul adalah maaf website ini hanya untuk yang sudah berumur 18 plus. Karena outputnya hasilnya seperti itu, padahal kurang 18 yaitu bernilai 17.